Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Lilis Supendi SPD dari SMA Negeri 1 Cicalengka, Kabupaten Bandung. Calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan ini akan menyampaikan koneksi antara materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Sebagai awalan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran khusus, di mana CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pertama, pertanyaan reflektif terkait pembelajaran. Pengalaman pembelajaran. Dalam modul 2.3 ini, saya mendapatkan pemahaman dan pembelajaran tentang coaching untuk supervisi akademik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mutu pembelajaran. Prinsip coaching yang harus dikuasai oleh guru adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, kompetensi inti coaching yang perlu dimiliki yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam coaching adalah alur tirta, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Adapun 3 tahapan supervisi akademik adalah pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi yaitu tindak lanjut. Adapun emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar sebagai berikut. Yang pertama, cemas dan khawatir terkait upaya dan praktek pengalaman coaching yang akan nanti dilakukan. Yang kedua, senang karena mendapatkan ilmu tentang praktek coaching dan prinsip serta kompetensi yang harus saya laksanakan. Yang ketiga, semangat untuk terus mempelajari tentang prinsip, pengalaman, serta alur tirta yang diterapkan dalam coaching untuk supervisi akademik. Yang keempat, tertantang untuk mencoba menerapkan praktik coaching kepada rekan sejawat maupun komunitas yang ada di sekolah. Selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya menyadari bahwa hal yang harus diperbaiki adalah kehadiran penuh, pikiran dan perasaan terhadap coaching yang akan dikembangkan, dan mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali permasalahan, sehingga coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, yaitu setelah mempelajari modul 2.3 ini tentang coaching untuk supervisi akademik, saya mampu memahami dan mempraktikkan coaching dengan menggunakan alur cerita, baik sebagai pengamat, coach, dan coachee. Pada saat melakukan coaching, saya harus menghindarkan diri dari asumsi-asumsi pribadi sehingga muncul kematangan emosi dan berpikir yang pada akhirnya melaksanakan prinsip dan kompetensi coaching dengan baik. Kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan dengan baik jika kepala sekolah dan guru memahami dan menerapkannya dalam kegiatan supervisi akademik di sekolah. Selain itu, supervisi akademik bukan hanya formalitas atau kegiatan rutin tanpa makna, akan tetapi supervisi akademik merupakan suatu cara untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru yang pada akhirnya sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selain itu, aspek perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut menjadi hal penting yang dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching untuk supervisi akademik dapat membantu guru menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berpihak kepada murid merupakan aspek yang penting untuk dilaksanakan dalam menggali potensi murid sehingga mereka memiliki integritas, karakter, dan kompetensi yang bermakna bagi kehidupan. Dalam mengupayakan itu semua, maka coaching untuk supervisi akademik merupakan cara untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam pembelajaran sehingga mampu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik di tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar bagi saya adalah menyamakan persepsi dan pemahaman tentang coaching untuk supervisi akademik, baik kepada rekan sejawat maupun komunitas sekolah. Untuk selanjutnya, supervisi akademik terkadang hanya dijadikan penilaian rutin tanpa makna yang seharusnya menjadi acuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Perlu adanya bimbingan teknis secara langsung baik kepada rekan guru ataupun komunitas sekolah dalam mengimplementasikan coaching untuk supervisi akademik. Selanjutnya, praktik coaching dengan memanfaatkan platform media digital yang dapat diakses seluruh komunitas sekolah sehingga hal ini dapat dipelajari langsung kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Selanjutnya yang ketiga adalah membuat keterhubungan.
Pengalaman masa lalu. Saya pernah mendapatkan pengalaman di supervisi akademik di sekolah, akan tetapi yang saya rasakan supervisi yang dilakukan saat itu hanyalah formalitas semata atau penilaian rutin tanpa adanya upaya meningkatkan kinerja saya dan mutu pembelajaran. Tidak ada kegiatan praobservasi dan tindak lanjut sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Penerapan di masa mendatang. Semoga kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini menjadi kegiatan penting penuh makna sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja guru dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1, melalui pembelajaran berdiferensiasi, murid dipetakan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Demikian halnya dengan praktik coaching, yang pada prinsipnya harus memaksimalkan potensi coachi agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya, dalam modul 2.2, dalam pembelajaran sosial dan emosional, salah satu cara untuk membuat suasana menjadi nyaman dan kondusif adalah dengan teknik stop. Maka sama halnya pula dengan coaching, kita dapat menggunakan teknik tersebut agar kedua belah pihak, baik coach maupun coachi, tetap fokus sehingga kehadiran penuh pada saat melakukan coaching dapat terwujud. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar CGP. Yang pertama, berbagai sumber informasi dari internet dalam meningkatkan mutu pembelajaran melalui supervisi akademik. Yang kedua, arahan dan pembicaraan dari rekan sejawat yang telah memiliki pengalaman sebagai coach dalam supervisi akademik. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.